Dosa kecil, jangan bilang kecil, besar sih Allah Ta'ala. Kebalikannya kecil, ini sudah saya sampaikan juga, tapi besar sih Allah Ta'ala. Kecil kali kita 5.000 perak. Berapa batu bata satu Sofi? 600 sekarang naik. 10 biji berapa? 6.000. Banyak kali mesti lagi dibangunnya. Taruh di buka keret 10 biji, 6.000 perak ya baru. Oh nggak mau pecah 6.000, 5.000 aja lah. Kalau 5.000 berapa biji? Langsung ke tempat yang tukang batu masangnya Pak, dipasang langsung. Kecil itu kan, istana dibangun Allah di surga. Kalau udah istana dibangun di surga, masuk surga apa enggak? Nah kan kecil kan. Mau kau bilang-bilang sama orang itu, aku udah nyoba di situ 5.000, mau kau bilang? Malu lah. Tapi kalau 20 juta, aku udah juga ngasih. Ada jika itu 20 juta aku sumbang. Habis pahala aja. Besar, nggak ada apa-apa sih Allah. Kecil, ada apa-apa ya. Paham ya? Payah beramal nih? Enggak. Kau nunggu banyak. 5.000 bisa, 5.000 lah udah. Jadi ada orang yang saya sampaikan ini pahamnya kan, oh udah ngapain pula batu bata, 1 sak pun bisa aku beli 1 sak teman. Oh naik kata, kena lagi ngaco, Pang nih teka coba nih, oh iya mari. Berapa 1 sak? 60. Dibangunlah dengan semen kita. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan diceritakan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, katanya adalah Rasulullah SAW pada satu hari dan Jibril di sofa sana lagi bersama dengan Nabi ya. Maka sabda Rasulullah, hai Jibril, demi Tuhan yang membangkitkan daku, kata Nabi ya, dengan sebenarnya tiada berpetang-petang bagi isi rumah Muhammad segenggam daripada tepung. Segenggam tepung pun nggak ada, kata Nabi sama Jibril ya. Dan tiada setapak tangan daripada esok, nggak ada, yakni tepung syair. Maka suatu Nabi mengatakan sama Jibril, tiada sempurna berkata-kata dengan Jibril bahwa didengarlah suara yang sangat keras, daripada langit yang mengejutkan dia. Maka sabda Rasulullah SAW, pekerjaan Allah hari kiamat sudah berdiri, maka sembahnya tiada, dan tetapi Allah menyuruh akan Israfil. Bukan itu, kata Jibril. Allah menyuruh Israfil turun. Maka turunlah ia dengan suruh Allah Ta'ala, mendirikan kepada Tuhan hamba. Perintah Allah Ta'ala sama Israfil jumpai Muhammad. Kan Allah terdengar ya. Ini kita jangan cerita ini. Begitu ada kata-kata Nabi, belum sempurna kata-katanya, macam gempa, suara keras sekali. Nah, padahal Israfil yang turun. Menyuruh Allah Ta'ala mendirikan kepada Tuhan hamba. Tatkala mendengar kalam Tuhan hamba, mendatangkan dia Israfil. Maka katanya bahwasanya Allah Ta'ala telah mendengar barang yang engkau sebut itu. Maka membangkitkanlah aku kepadamu dengan beberapa anak kunci perbandaran dunia. Anak kunci perbandaran dunia. Kata Israfil, membawa itu dia. Dan menyuruh kendaku melintangkan ke atasmu bahwa berjalanlah sertamu ke bukit. Nahamah jadi jamrud, jadikan jamrud bukit ya, dan yakut, dan emas, dan perak. Maka engkau kehendak Nabi lagi raja, itu ambillah teman. Apalah payahnya membuahkan itu ya. Nah, bukan 1-2 kilo lagi bukit ya, dari jamrud emas. Dan jika engkau hendak Nabi lagi hamba, maka isyarat kepadanya Jibril ngasih tahu sama Nabi ya, ngasih isyarat bahwa ia tawadu. Maka sabdanya, tetapi Nabi lagi hamba. Nabi apa? Aku maulah Nabi lagi hamba. Maka pada satu riwayat yang lain, maka tunduklah Nabi sesaat. Kemudian maka bersabdalah ya, hai Jibril,
tiada bagiku dan bagi dunia. Bermula dunia itu negeri bagi orang yang tiada negeri baginya. Dunia ini sebenarnya negeri bagi orang tiada negeri baginya. Karena orang kafir itu, dunia inilah dia. Dunia ini surga bagi orang kafir. Surga bagi orang kafir dunia ini. Mati, neraka sandal semuanya. Gak ada negerinya lagi. Dan harta bagi orang yang tiada harta baginya. Dan sanya yang menghimpunkan, dia itu orang yang tiada akal. Orang yang menghimpunkan dunia ini orang tidak punya akal, gak berakal ya baginya. Maka kata Jibril baginya, telah menetapkan Allah Ta'ala akan dikau dengan perkataan yang tetap. Dan pada satu riwayat bahwasanya aku berlapar satu hari, maka aku sabar. Dan aku kenyang satu hari, maka aku syukur. Maka tiada ridha Allah Ta'ala menjadikan dunia ini akan tempat balas ya bagi segala anbiya'nya dan aulianya. Dan itibar hal mereka itu di dalam dunia ini seperti orang yang dilihat oleh orang yang berakal daripada kelakuan dan kesakitan mereka itu. Tanda tiadalah ridho akan menjadi sifat membalas segala kekasihnya. Kenapa? Karena dunia ini seperti bangkai dan luat jijik. Karena inilah dijadikanlah dunia ini surga bagi segala orang yang kafir. Dunia ini bagi surga bagi orang yang kafir. Dua. Dan tempat dan tempat penjara bagi segala orang mukmin. Dunia nih penjara bagi orang mukmin. Oke, dibatasi dulu kita sementara ini ya. Seperti sabda Nabi SAW, dunia hakikatul fazarah. Bermula dunia itu bangkai yang luat, dan karena inilah tiada mengambillah mereka itu alaihi salatu wassalam daripadanya, melainkan kadar bekal orang yang musafir yang bersegera. Dan lagi sabda Nabi SAW ya, kum fid dunya ka innaka ghariba au birsabil. Jadikan olehmu di dalam dunia seperti bahwa kamu orang yang dagang. Ini kata Nabi ya. Jadilah di dunia ini seperti orang berdagang atau seperti orang yang lalu berjalan jual. Singgah sebentar aja ya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ka'innaka dunya tazanu indallahi jannah yaflus tuh masuku kafirun nahima jar'ati." Ya etima. Jadi kalau adalah dunia ini kata Nabi setimbang sayap nyamuk pada Allah Ta'ala, bisa tiadalah berdiri, tiada diberi minum akan dia seorang kafir seteguk air. Jadi dunia ini nggak ada apa-apanya. Kalau ada setimbang nyamuknya nggak ada seperti itu. Nah segitu nggak dikasih orang kafir seteguk air. Dan karena inilah diluaskan Allah Ta'ala atas orang yang kafir dan orang yang fajir, orang yang bodoh-bodoh. Maka dirikan yang tiada kadarnya bagi orang yang tiada kadarnya. Dan kalau ada bagi dunia ini kadarnya, niscaya dijadikanlah bagi segala anbiya dan aulianya beberapa bagai nikmat padanya. Karena adalah mereka itu yang terlebih banyaklah makhluk ibadah dan terlebih sangatlah keras mereka itu taat bagi Allah Ta'ala. Orang itulah terindikasi ya? Tidak. Balasan kita nanti di sana. Sekarang hidup dalam dunia biar rasa sakit dulu ya. Nanti sana. Jadi untuk menimbangkan kehidupan ini, kita Nabi seperti orang dagang. Kampung bagi orang yang nggak punya kampung. Kampung kita di sana nanti kok. Ya sementara ini kalau ada yang pedih-pedih, tahan aja lah dulu ya. Nanti sana kita terima. Nafsu kita nggak sabar.
mau segera. Padahal selalu saya sampaikan bahwa kalau sudah nggak sabar, kalau doa kita dikabulkan Allah Ta'ala, mati kita nih semua ini. Kenapa kok mati? Karena masing-masing Bapak kalau di konten kasih Allah Ta'ala, mintalah ya. Apa Bapak minta? Konten, ini hukum takdir. Kalau di ini hari apa aja kita minta dikabulkan Allah Ta'ala. Apa yang Bapak minta? Pak yang lama jawabnya, kau apa kau minta? Allah Ta'ala. Kaya. Teman? Bukan ini sekarang nih. Nanti surga kan nanti. Apa minta? Kaya. Nah, rata-rata saya minta kaya semuanya ini. Matilah kita. Tahu kita nanti. Masing-masing minta menjadi kaya. Kalau kita ada beras lagi, nggak ada. Orang petani pun kaya semua. Apalagi supir angkot nggak ada kan? Orang jual batok nggak ada. Orang kaya semua. Mati kita. Jadi Allah Maha mengetahui. Maka dikasihkan sama kita pakaian kita masing-masing. Pak tabiru ya ulil absar, ambil perbanding hai orang yang bermata hati. Ambil bandinglah. Jadi Allah memakaikan kita pakaian kita masing-masing yang pas untuk kita. Nah, pegang tauhid betul-betul ya. Kalau ilmu tauhid, kita mesti banyak berpikir, banyak merenungkan, pikirkanlah. Oleh karena dia Maha mengetahui, makanya diberikan sama kita itu pasti yang sanggup kita kan. Akhirnya kita lawan salah. Ini mau dipegang kunci kehidupan ini. Kalau terasa berat kali, wah ada ini lagi masalah ini, ada masalah ini. Nggak apa-apa. Kenapa? Pasti mampu kita mikulnya. Nggak dipaksa-paksa ini. Karena kalau kita tak mampu mikulnya, bodohlah Tuhan. Diletakkannya beban kepada kita, kita nggak mampu. Bodoh nggak Tuhan tuh? Bodoh. Bisa diterima Tuhan bodoh? Enggak, mustahil. Kalau ciptaan luar biasanya ini. Itu pegangan tauhid itu. Kalau mati lampu kesana pikir, cuma berat kali masalahnya. Belum tentu satu-satu lagi. Belum tentu satu-satu lagi, kata yang seorang. Kalau lumayan, habis satu-satu, kan aku enggak. Belum habis, muncul lagi. Ya. Kenapa rupanya? Enggak apa-apa kok. Semua yang kita rasakan enggak apa-apa, Karis. Kita ketakutan sini, padahal tinggal aja enggak apa-apa. Makin kita kejar dia lari. Kalau kita lari dikejarnya. Nah, mana mau? Mudah kali padahal. Tapi renungi pikir apa iya? Jadi Allah Ta'ala meletakkan beban kepada kita itu yang mampu kita mikulnya. Kalau nggak mampu mikulnya, tahap lah kita bilang. Ini si anak kau siapa namanya itu Sopi? Idris. Sopi beli beras 100 kilo itu. Ini dia bawa ke belakang, masukkan rumah. Dia naik kereta itu. Bilang sama anaknya. Apalah kita bilang si Sopin. Beras 100 kilo itu suruh pikul ke belakang. Masukkan rumah sana gitu. Hah? Apa hanya kau nih? Sopin. Kan nggak mungkin kan? Nah, tapi kalau dia berdiri kereta, ini pisang ini kasih bamak sana. Pisang sisir. Cocok. Apalagi Allah Ta'ala, kita ambil bandingnya ke sana. Kalau gitu apapun beban yang kita terima sekarang, yang mampu kita mikulnya? Mampu. Kita tak mau mikulnya, salah kita sendiri, lari selalu. Makanya banyak orang kadang-kadang ngaji udah lama, tapi nggak naik-naik kelas. Kenapa nggak pernah naik kelas? Asal ujian lari nggak ikut ujian. Nggak ada guru sekolah kita sini. Kalau anak sekolah nggak pernah ikut ujian, naik apa nggak? Itu aja. Itu ada orang Aceh, saya iklan dulu ya, orang Aceh. Anaknya naik kelas, dia protes ke sekolah. Protes dia ke sekolah, kepala sekolah. Iya, bapak ini lucu kata kepala sekolah. Biasanya orang kalau nggak naik protes, bapak dia naikin kok protes. Ya iya, harus saya tahu anak saya bodoh kok dinaikkan itu. Nah, dia kepala sekolah. Saya tahu anak saya bodoh. Kenapa kalian naikkan? Nah, baru kepala sekolah tenanglah sikit otaknya. Ini kan bapaknya guru-guru ini kan, memang bisa kumpulkan ini. Anak bapak itu kelebihannya, makanya naikkan juga untuk sementara naikkan. Paling rajin sekolah, nggak pernah permisi, nggak pernah telat. Sakit-sakit pun ngaji, sakit pun sekolah. Maka kami sepakatlah guru-guru ini naikkan ya. Cuman kalian bilang kepala sekolah berguru lain, ini ekstra keras mengkapainya. Betul-betul perhatikan ya. Memang lemah akhirnya ya. Nah, baru dia orang tua.
Apa lagi Allah Ta'ala? Udah. Ini ngaji ini kok nggak dibandingin nggak dapat dapat. Mana buka? Iya. Begitu ukurannya. Kalau nggak dibandel dapat. Nabi yang bilang manjada wajada, siapa sungguh-sungguh dapat. Kalau nggak sungguh-sungguh, berarti apa kelawannya? Nggak dapat. Kok payah kali sih? Sudah pernah saya sampaikan, nggak ada yang lebih tinggi daripada untuk ilmu. Nggak ada lagi ibadah alhamdulillah, nggak ada lebih tinggi dari ini. Itulah kerasan basir ibadah paling tinggi dalam dunia sholat, kecuali tuntut ilmu. Kan ada lagi ya, karena sholat itu nggak laku kalau ada ilmunya. Dibandeli dapat, ngaji aja mesti dapat. Kalian enak lah, karena rahasia itu saya tahu, makanya pakai kitab. Mana nggak pakai pegang kitabnya. Alhamdulillah bisa semua baca sekarang kan. Kenapa? Karena sungguh-sungguh. Saya dulu orang ngaji, saya nggak mau menceritakannya. Orang itu saya dapatkan, makanya saya sampaikan sama kalian. Saya dulu pak ngaji gitu, nggak pakai kitab gini aja dengar gitu. Jadi ada yang lebih tua dari saya bilang, "Sul, kenapa? Kok nggak pakai kitab kok? Kenapa nih baca bang? Kapan pula kau pandai baca kalau nggak pakai kitab?" Bodoh kali abang, saya bilang. Orang bilang nggak pandai baca, kok pakai kitab. Tapi saya renungkan cakapnya itu. Nah, cobalah. Nah, baru saya pegang gini. Gini saya belajar dulu ya. Yang mana kaji ini dia? Gini tangan. Dan kata guru, rupanya dal ada alif ada nun, bacanya dan. Oh, kayak gitu saya merangkaknya dulu. Tapi kan terus bisa baca jadinya? Bisa. Makanya ngaji kalau kadang-kadang ngaji kadang-kadang kapan sempat nggak dapat. Apalagi misalnya gue bilang tadi dia mutakin tuh gurunya pakai kitab, muridnya enggak. Saya pun gitu, saya suka gitu. Banyak lain nggak pakai kitab, biasa aja. Aman lah saya berjalan. Mau dibaca, nah ini payah nih, udah langkah lompat aja ya kan. Mah tahu kalian. Yang mudah-mudahannya lah, kapan dapat ilmunya? Ini tak bisa cari penyakit sebenarnya. Baca kita kalian simak. Lompat nggak bisa. Mau dilompat itu pasti kalian protes. Nah gitu ya. Faedah. Maka wajib kita itikarkan yang terlebih abdal segala anbiya dan segala rasul itu Nabi Muhammad SAW. Dan itlaq. Kemudian Nabi Ibrahim. Ya, kemudian maka Nabi Musa, maka Nabi Isa, maka Nabi Nuh, maka Nabi Adam. Maka segala rasul yang tinggal maka adalah anbiya. Maka segala kepala malaikat seperti Jibril dan Israfil dan Mikail dan Israel. Kemudian maka kepala segala manusia yang bukan anbiya, kemudian maka segala alimnya, malaikat yang bukan rasulnya, seperti yang menanggung aras dan kursi. Dan Sayyidina Abu Bakar afdal daripada segala makhluk yang lain, daripada Nabi dan Rasul. Maka Sayyidina Umar, maka Sayyidina Utsman, maka Sayyidina Ali. Maka 6 orang yang mencakup 10 dari 4 dahulu orang yang dijanji dengan surga, yaitu Talhah bin Abdullah dan Zubair. Ini dijamin surga nih sama Nabi ya. Ibnu Awam dan Abdul Rahman bin Auf dan Sa'id bin Abi Waqqas dan Sa'id bin Zaid dan Abu Iddah bin Jarrah
kemudian ahli Badar, ahli perang Badar. Nah, itu manusia-manusia yang abdal semua ya. Maka ahli Uhud, maka yang mengambil nikmat Ridwan, mengambil baiat Ridwan, yang di baiat Ridwan, baiat Nabi, dan Hudaybiyah, dan adalah mazhab al-Ishaq, adalah nubuah itu tiada dapat dengan usaha, dan hanya pemberian daripada Allah Ta'ala bagi hambanya yang dikehendakinya. Jadi ada namanya orang itu zuk itu sekata mata, nggak belajar langsung dapat langsung. Itu namanya zuk, orang yang diangkat. Nah, ada orang mesti belajar, kita ini belajar. Darussalam dah tamat pun nggak pandai-pandai juga ya. Nah, tapi belajar terus. Ada orang nggak pakai belajar langsung dapat. Dia terdampar satu pulau. Daripada kita tanpa satu pulau, tanpa orang lain, dia sendiri di situ. Jadi hidupnya sendirian dia di pulau itu berapa tahun dah kita aja. Rasanya dia nggak enak nengok bintang, nengok bulan yang ada nih kan. Ini pasti ada Tuhan yang menjadikan. Tapi Tuhan itu mana? Dia nggak tahu. Dibuatnya patung. Itulah sembahnya. Datanglah apa ini? Para sahabat yang menyiarkan agama Islam untuk ada pulau seperti itu, dari air untuk bekal, berhenti dari situ. Kenapa lah orang yang tadi di apa tadi? Di pulau tadi sini. Kok ngapain itu? Nyembah Tuhan lah. Nyembah Tuhan. Dari mana kau bilang Tuhan? Ini siapa yang buat aku? Mana mungkin kau buat Tuhan? Udah kau buat patung kau bilang Tuhan. Salah kau. Jadi Tuhan mana? Tuhan itu yang jadikan kita ini semua lah. Oh iya. Nah, itu aja dah kuat langsung dia. Dipegang bilang sahabat. Yang jadikan kita ini semua lah. Itu tidak masuk di akal kau buat patung kau bilang Tuhan. Nggak cocok. Yang ini kita semua. Udah yuk ikut sama kami. Naiklah ke kapal dia. Ke Semarang. Tengah malam waktu ngambil lapak masing-masing mau tidur ya. Dia nanya, yang bilang Tuhan tuh apa dia tidur? Oh, Allah nggak tidur kata orang. Ya nggak cocok lah. Kalau Allah nggak tidur kita tidur, nggak beradab namanya gitu. Langsung nggak tidur dia. Itulah orang yang nunjuk dia nggak Allah Ta'ala. Gak usah heran dengan cerita ini. Tengok para mereka itu taat aja nggak ada lain. Makan minum nggak ada, mereka taat aja. Nah, ini nunjuk langsung. Allah Ta'ala tak tidur, kita tidur, nggak cocok lah. Nggak tidur dia, langsung naik. Jadi malam itu orang tuh ngumpulkan uang. Ngumpulkan uang untuk bekal dia lah. Sampai ke satu tempat, udah sampai sini aja lah ya. Ini bekal kau untuk perjalanan. Bekal, ya. Allah tuh miskin rupanya gitu. Allah maha kaya. Untuk apa aku kok ini? Damai aja bekal, nggak perlu aku ini. Sanggup dia langsung ya. Nggak mau duit dia. Allah maha kaya, udah ngapain aku takut lagi. Udah kalian tunjukkan sama aku Allah Ta'ala yang maha kaya itu, ya udahlah. Udah apa aku lagi ini. Jadi orang-orang yang zuk namanya yang diangkat Allah Ta'ala. Tauhidnya kuat langsung ya. Jadi para sahabat tapi rata-rata kayak gitu. Turunlah ayat Qul Huwallahu Ahad, ya udah cukup. Kuat tauhidnya. Nah gitu ya. Jadi kita ambil lah. Di mana kelas kita masing-masing. Kalau sudah kita tanamkan diri kita bahwa aku tetap ada Allah Ta'ala ya. Kalau kita sendiri pasti ada yang kedua, Allah Ta'ala. Kita berdua ada yang ketiga ya. Siapa yang ketiga? Kau sekarang berapa orang? 3 lah, makanya konsepnya. Berarti ada yang keempat. Enak nyongkin hidup ini. Apa khawatirnya? Nah, dan itu udah kau rasakan sendiri. Kau rasakan sendiri sebelum kau berumah tangga gimana? Payah kau nyari duit kan? Sekarang kurang nyata macam mana itu? Siapa yang bilang? Nabi yang bilang. Kalau berkaya kawin gitu kan. Betul kan? Kenapa beda perempuan sama laki-laki? Allah sangat kasih kepada janda, sangat benci kepada duda. Jadi kalau kita duda Allah benci, mau? Saya bilang, mana bukti kau rasa? Kan kasih Allah Ta'ala kan. Begitu kau ijab kabul langsung berdatangan dunia itu ya. Kereta itu kau beli apa enggak? Enggak.
terus berdatangan kelasnya masing-masing. Karena kalau kita kasih mobil pun dari mana kotor nanti, kalau nggak rugi kok. Kalau tempat kau kasih mobil, pilihlah sendiri. Jalankan di kehidupan ini. Macam mana Pak anak ini? Ya alhamdulillah ya, selalu kita bersyukur Allah Ta'ala. Kalau dapat kita sesuatu ilmu dan kita paham, dapat apa kita amalkan, kurniamu ya Allah. Puji selalu. Makin banyak dapat nanti. Itu janji Allah Ta'ala itu. Lain sakartum la ajinannakum Allah Ta'ala. Kalau kau syukur, ku tambah dengan berbagai nikmat yang lain. Tapi awas, walain kafartum in azabil sadid. Kalau kau kufur dengan nikmatku, nggak terima, azabku amat pedih. Bukan pedih lagi, amat pedih. Nah, awas ya. Ini bukan kita nih, bukan duduk-duduk gini aja cerita-cerita. Maksudnya saya contohkan udah ya. Kalau ujian ada aja nggak apa-apa. Karena pasti mampu kita itu kok. Kenapa kita lari? Kalau lari selalu hujan lari, nah nggak pernah naik kelas lah. Di situ aja lah. Paham nggak Herman? Dan diam aja kalau nggak paham ya, bilang lah. Apalagi sekarang ini banyak orang lari. Kadang-kadang kalau nggak diungkapkan ini nggak nampak juga. Terutama daerah saya itu situ saya tahu nyari tetangga dia. Pantang nggak ada duit, lari. Larinya kemana? Ke riba. Itu berikut. Habislah Pak. Itulah awal kehancuran. Udah sampai ini ya. Jangan terpengaruh. Pegang kuat-kuat yang pasti. Kunci ilmu dia. Bosnya rezeki seorang nggak akan pindah seorang kalau akunya pasti. Peganglah kuat. Kalau tempat kami itu aduh. Jam di pajak berat 90% itu. Yang pakai uang riba itu. Pantang ada sedikit pakai uang. Maka orang pun nggak pakai bank lagi sekarang. Kalau di pajak itu banknya jalan masuk ke pajak. Dari bank ini nawarkan duit semua. Nafsu ditanya, kotor duit mau aja lah kan. Apalagi bulan-bulan tua. Setelah daerah siswa ini nggak tahu saya ini. Masih ada lagi kantor itu. Masih ada juga. Anda ingin uang cepat, gitu. Kontan gitu ya kan. Proses 19 menit aja. Menggoda kali kan? Apa iya? Saya tegas itu dong. Itu udah tempat orang menggadaikan barang. Nggak lama keluar, udah keluar. Udah selesai itu. Dari ya. Enak aja kan? Nah, bahayanya. Awal kehancuran. Udah sampai ini ya. Jangan coba-coba pegang. Makanya perlu kita baca tauhid itu. Nggak apa-apa. Rezeki aku pasti sampai kok. Enggak lah. Pasti gitu. Inilah bedanya orang bertauhid dengan bertauhid. Ada 2 rumah, 2 pintu sama-sama listrik bercabut. Tidak saya itu jalannya itu. Tapi satu ini ngaji. Bercabut. Kata PLN nggak bisa Pak. Ini besok kami datang ke jambut, nggak bisa lagi nih waktunya. Ya udah diam aja. Jadi yang satu tadi sibuk dan utang uang. Pakailah uang riba tadi ya kan. Besok mesti bayar. Yang satu nggak tenang aja. Bu, coba deh Bu. Apanya ya? Ini kalau nggak ada cabut, ya cabut lah. Gitu. Kenapa? Perlu dengan kayak gitu kontrak gak habis nggak akan bisa dicabut kan? Aduh sayang Bu, nanti ngurusnya payah. Dia nggak dicabut kok. Aman aja. Kita ketakutan sendiri. Macam mana ngerinya hantu itu nggak bisa matikan. Dia hanya nakut-nakuti aja sama dengan setan ini. Nanti ada orang protes sama setan, sama Allah Ta'ala, ya Allah di setan ini gara-gara setan ini aja nih. Oh iya, makanya aku banyak jatuh ke dalam maksiat. Baik, mari kau setan, kata Allah Ta'ala. Ya, memang iyalah memang aku jadikan itu memang benci kali sama anak cucu Adam ini. Memang ditarik supaya orang masuk ke neraka semuanya. Nah, tapi aku kan nggak bisa apa-apa kata setan. Aku cuma ngoda-ngoda aja nya. Dia yang pantang digoda, cat mau aja ini. Apa kita bilang lagi udah gini. Makanya kalau kelas-kelas kita ini aduh, semata-mata betul Allah Ta'ala aja lah.
Kalau yang ala kadar aja saya lewat tumbang kok ya kan. Tapi udah kita pegang tadi yang pasti, bosnya rezeki seorang nggak akan pindah, seorang kalau aku punya pasti sampai, peganglah kuat dan tak akan bertukar sampai gitu lagi. Kalau kita pegang mana mau kita utang-utang, pasti sampai kok. Karena kalau nggak ada kita punya utang pun nggak dapat ya kan. Tapi kalau utang dapat pasti nggak juga. Peganglah kuat-kuat. Nah, makanya tadi saya bilang kalau ilmu tauhid kita mesti banyak berpikir. Setelah kita pikirkan sejak lama hidup di dalam dunia sampai saat sekarang ini, berapa banyak kita dapat rezeki Allah Ta'ala ini? Beli semua? Tidak jawabannya. Baju pun nggak beli ya? Oh luar biasa lah bang. Ini kami kalau saya bilang orang terkejut orang. 8 goni baju ini. Dikumpulkan 5 goni tinggal 3 goni sekarang ya. 3 goni pun banyak. 1 goni pun tak ada nih. Udah. Siapa punya kerja semuanya itu? Itulah kena kasih sayang Allah Ta'ala itu. Makanya kita makan seperti saya sampaikan ya. Kita makan, kita gigit lidah. Gigit lidah itu pelan apa kuat? Teguran Allah Ta'ala itu. Kok nggak syukur ini nikmat kubadi Allah Ta'ala? Maka kalau kita makan, terasa enak, puji Allah Ta'ala. Alhamdulillah kurniamu ya Allah. Jangan lupa. Nanti lupa kita gigit sendiri lidah kita. Pernah teman gigit lidah? Pernah, jangan bilang enggak. Kalau kau bilang enggak, kok. Terus Allah Ta'ala langsung ya. Akhir kali itu. Orang kuat gigitnya. Hilang suruh makan dia kan. Nah Allah negur. Kena sayangnya. Kan kena bencinya. Jadi banyak perbuatan Allah Ta'ala yang kita nggak suka. Padahal kena sayangnya. Kalau nggak dikata dia maha pengasih lagi maha penyayang. Itu kan standar. Makanya kata Nabi, kalau urusan dunia ini apa aja pun lihat ke bawah. Kenapa lihat ke bawah? Kalau kita mau jadi orang syukur lihat ke bawah, jangan ke atas. Kalau kita lihat ke atas kita nggak pernah bersyukur, kurang aja jadinya. Tapi kalau kita melihat ke bawah, tadi kalau gue bilang anak si jauh, apanya turun ya, enggak. Ada orang jalan Sungai Mencirim sana, sampai istri nggak mau, dia tersus apalah obatnya nih kira-kira ya. Itu bapaknya kena udah macam bangkok bakso besarnya, tapi yang parah nurun sama anaknya pula. Anaknya baru SD. Apa hal? Padahal keseluruhannya itu kunci semua sholat itulah semuanya. Nah sungguh-sungguhlah sholat ya ini. Masa kau pala-pala kau macam duduk gitu berdiri, capek kau. Hasilnya apa? Di sholat itu kunci semua. Usahakan kaki itu menghadap kiblat supaya jari kaki itu waktu sujud. Nggak percaya tanya yang ahli-ahli saraf, yang ahli apa? Teman, banyak ahli saraf di sini ya. Mata pun di situ. Nggak percaya kita buktikan ya. Ini siapa yang pengen kena langsung ini? Nah, saya bilang aja. Kalau mata kanan kena cabai, pedas kan? Mata gak usah ganggu. Cuci aja jempol kaki kiri. Kalau mata kiri yang kena cabai, ngerti ya? Gak usah diganggu mata. Cuci jempol kaki kanan, pakai air. Gini siram-siram aja. Macam gak ada kejadian mata ini. Kalau nggak percaya masukkan cabai ke mata. Jangan. Tapi ilmu udah sampai ya. Kalau kena gak usah ganggu mata. Nah, banyak lagi ilmu dalam salat banyak nggak kita ketahui ya. Kenapa lah kita waktu mengucap asyhadu alla ilaha illallah. Kenapa? Dan mata sudah lihat kemari. Ada apa di sini? Karena ada urat sarafnya sini yang berhubungan dengan jantung. Ada dengan jantung. Jadi ekspektasi di hati, ucapan hati dan perbuatan. Asyhadu alla ilaha illallah. Mata pun selalu melirik kemari melihat. Ada saraf jantung sini. Oh, kalau gitu kalau aku ada sakit jantung, tinggal baca-baca salat pengen Nyeri.
Saya bilang sama kau, lupa. Ini hari teringat apa saya bilang. Tulang dengkul di belakang ini dikira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu pejat. Sama si Hasbi udah saya bilang itu. Diamalkan dia nggak salah. Dia kan sakit sesak napas. Itulah kau pakai hal ya. Pakai jahe. Kau baca selawat itu. Dengkul yang ke-7. Napas. Napas itu apa? Paru-paru ya. Saya ingat sampai ini ya. Yang pertama dah tuh saya bilang kan, jalankanlah tanganku nih ya Allah kemana yang tepat. Aku nggak tahu di mana yang sakit. Kalau sudah menaik Allah Ta'ala, tepat aja tangan kau tuh, nggak pernah salah itu. Nah, cuman kalau ada orang dikusuk nggak baik-baik juga, suruh minta maaf lah dia ya. Suruh tobat. Udah tidak sih kak. Mana lo nanti anak kau kena cabai lah. Kadang-kadang nunggu cabai atau istri atau kuah gulai jatuh masuk ke mata. Mata mana? Mata kiri. Cuci jempol kaki kanan. Mata kanan, cuci jempol kaki kiri. Macam mana kejadian itu? Udah saya rasakan itu. Ada saraf di sana. Kalau ilmu anak-anak dulu lagi main-main asyik mau terberak kali, ikat karet aja kaki gitu ya. Bisa pulang aja. Nah, sudah ya. Apalagi? Jadi di sholat itulah semuanya kunci-kunci ini semuanya. Memurah rezeki sholat. Nggak nyambung kita orang sekarang, nyambung. Kita buktikan. Itu kunci semua. Cuma kadang-kadang kalau nggak diceritakan, nggak ada diringan dari riwayat, nggak percaya. Anak muda Sanda, dia udah sarjana, dia ke Jakarta kan menjanjikan ya kan. Dia ke Jakarta lah dia, jadi kerja di Jakarta. Dan di Jakarta itu orang bisa seketika jadi miliuner, seketika juga jadi gelandangan ya. Katanya. Alhasil duitnya pun habis, ngelamar sana nggak ada yang terima. Di mana lagi tinggal? Mau kos pun nggak bisa lagi udah. Di mana yang paling enak, yang gratis? Masjid. Nah, orang ada modal itu modal agama deh. Inilah deh, sholat di sana. Ini menceritakan bahwa rezeki itu sholat juga, betul-betul sholat. Sholat di situ. Ajan lah dia, pandai dia ajan. Suka orang dengarnya. Diajarinya anak-anak itu alif bata, juz amma. Apa kata orang masjid? Kau di mana tinggal? Kenalan lah. Ya udah sini aja lah kau kalau nggak ada tempat tinggal. Nggak payah lagi kayak buka-buka pintu masjid. Aman di situ. Udah punya istri? Belum lah Pak. Mau kau istri? Semuanya dapat di situ. Betul kata Nabi kalau kita kejarnya akhirat dunia itu ngikut semua. Nggak percaya juga. Nah, tahankanlah. Nabi sudah sampaikan Nabi sebenarnya resep kehidupan ini. Tinggal kita lagi. Makanya sifat 20 ini satu aja kita pegang udah kuat. Udah cukup lah modal kita menjalankan kehidupan dunia akhiratnya. Satu aja pegang. Yang mana pun jadi. Apakah mengetahuinya, maha kuasa, atau maha melihat, terserah. Agar udah cukup modal kita itu menjalankan kehidupan dunia akhirat ini. Allah tahu kok. Allah melihat kok. Allah kuasa kok. Pegang kuat. Jangan pernah ragu. Karena kalau orang nggak dapat, terus saya bilang, iyanya, apa iya ini nggak dapat? 100%. Jadi Muhammad SAW akhir Nabi, tingginya ada permulaannya, kejadiannya, lagi pesuruhnya itu bagi sekalian alam, dan syariatnya itu tidak dapat seorang mensahihkan dia dan berkekalan hingga hari kiamat, dan haruslah dinasahkan setengahnya akan setengahnya.
Dan adalah syariatnya itu mensahkan segala syariat nabi-nabi yang dahulu. Jadi sampai ke Nabi itu sudah sahkan semua. Hah? Mansuh nggak dipakai lagi. Enggak. Dan itu mensuah adalah syariat nabi-nabi yang dahulu. Yang mensahkan Mansuh itu nggak dipakai lagi. Iyalah, syariat nabi yang dulu. Nah, makanya Nabi sekarang yang menerangkan syariat itu. Jadi kan mensahkan dulu. Mansuhkan ya. Dan berkekalan hingga hari kiamat. Dan haruslah dimansuhkan setengahnya akan setengahnya. Dan adalah syariatnya itu masukkan segala syariat Nabi yang dahulu-dahulu. Nggak dipakai lagi ya. Karena kalau dipakai dulu pun kacau kita ini. Zaman Nabi Musa, kalau ada orang mau tobat, cari satu orang lagi. Kalau mau tobat, banyak dosa. Udah, 2 orang dikasih pisau belati seorang satu, masukkan dalam goni. Ada yang hidup itu. Satu orang pegang satu belati, masukkan dalam goni. Ada yang hidup enggak itu? Mati dua-duanya. Itu apa syariat Nabi Musa? Enggak dipakai lagi itu. Dan daun Nabi Musa kalau dijilat anjing potong, bukan disama. Gimana juga ini potong. Nah itu udah syariat itu nggak dipakai lagi. Mansuh itu nggak dipakai lagi tuh. Inilah dah yang dilakukan Nabi ini, yang tidak ada mansuhnya sampai hari kiamat. Tapi orang sekarang banyak kali apa ya, kepintaran ya. Laki-laki pakai idah ya. Disembelih tuh syariatan kayak gitu ya. Dirubahnya pula. Laki-laki pun ada idahnya, perempuan baru pakai idah. Kawan kau itu kan kau tuh namanya kan. Pakai idah lah kau. Mesti ada idahnya dulu kau boleh baru nikah. Aduh, dari mana lah dapatnya? Dan adalah syariat itu mensahkan segala syariat, mansuhkan segala syariat Nabi yang dahulu. Dan wajib pula kita etikatkan Isra Nabi dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Kemudian mi'rajlah daripada Masjidil Aqsa hingga ke atas Sidratul Muntaha, kepada tempat yang dikehendaki Allah Ta'ala. Seperti wajiblah kita etikatkan, wajib kita imankan akan kelepasan Siti Aisyah daripada tuduh oleh orang yang dusta, orang yang munafik. Dan wajib kita etikatkan pula orang yang apa itu kita bunuh itu mati dengan namanya ajalnya ya. Bersamaan bagi Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah ada yang pahamnya. Kira-kira berkata iya, orang yang membunuh memutuskan ajal orang yang kena bunuh. Dan wajiblah kita etikatkan pula, tetap seorang itu disempurnakanlah rezekinya, dirinya sama ada halal atau haram, maka dinamakanlah keduanya itu rezeki. Jadi tak ada macam mana? Rezeki tak ada namanya ya kan. Dan dia tersadar bahwasanya tiada memakan akan rezekinya atau ia memakan akan rezeki orang lain, enggak akan berpindah itu ya. Kalau rezeki kita pasti sampai, itulah pahamnya ya. Enggak akan bertukar, pasti sampai. Kalau ini udah kita lengketkan di hati, udah kuat, kan enggak heboh-heboh lagi. Tapi ini juga yang menghantui kita ya. Maka nanti kalau berkaca tengok di rekening kita masing-masing, apa tulisannya? La ilaha illallah apa duit? Mau dihapus itu ya. Dan wajib kita etikatkan pula, dosa besar itu tiada mengeluarkan seorang hamba yang mukmin daripada imannya. Walaupun banyak dosa imannya enggak keluar itu ya. Dan tiada masuk kepada kafir. Dan Allah Ta'ala tiada mengampunkan orang yang musyrik. Kalau kafir enggak ada ampunan akan dia. Dan diampunkan segala dosa yang lainnya. Itu makanya kita jangan pernah putus asa. Walau dosa kita memenuhi langit dan bumi, dosa. Selagi masih ada iman masuk surga. Jangan pernah putus asa.
Karena setan masuk waktu itu, kau banyak ahli dosa kau, mana ada calon surga macam makanya kau jangan dengarkan cakap dia itu ya. Seberapa besar dosa ini, dia belum tahu. Itulah kelebihan kita jadi umat Nabi Muhammad ini. Bela Nabi nama kita ini. Kalau itu patahlah kita banyak baca selawat ya. Bela Nabi sama kita ini. Itu makanya Rasul ketika mau wafat, yang dia ucapkan umatku macam mana. Maka nggak bilang dia bilang sama Allah Ta'ala, ya Allah, dia masih mikirkan umatnya. Bilang sama dia, kata Allah Ta'ala. Umatnya itu, walaupun dosa banyak, kalau minta ampun, kau ampuni. Kecuali syirik, jangan syirik. Kalau kita nggak mau minta ampun, salah siapa? Salah kita kan? Nah kalau gitu saat sekarang kita sedang hidup, masih hidup, minta sama Allah, ya Allah, manalah dosa-dosa yang belum aku minta ampun kepada aku, nggak tahu ya Allah. Karena selanjutnya kita ingat ke orang utang mawa, kalau berutang nggak, ingat ya kan? Ingat aku lagi, jangan. Coba minta maaf, ya Allah, tunjuklah dosa-dosa yang belum aku minta ampun kepada Engkau ya Allah. Nggak tahu aku udah banyaknya dosa ini. Banyak dosa apa enggak? Banyak. Banyak kali dosa kita ini sebenarnya kalau kita mau perhatikan. Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa kaki, dosa tangan ya. Banyak kan? Makanya kalau minta ampun kita harus menyesal. Karena kita menyesal kaya kan? Biasa aja. Bukan payah sebenarnya. Kita ada usaha menyesal kali itu, menyesal itu aja. Iya. Ya mudah-mudahan jangan sampai sama kau. Karena kau bertanya, ya saya jawab. Cuman jangan, mudah-mudahan jangan sampai sama kau ya. Kalau kau menikahi seorang perempuan, cantik kali kau tengok. Rupanya nggak ada apa-apanya dia. Itu ada perubahan ngadu. Saya salut pada dia. Cantik, hebat sama dia. Tapi nggak bisa, dia ngadu, curhat dia. Lakinya ganteng luar biasa. Kenapa kau? Saya nggak bisa berhubungan kan. Misal nggak itu? Ini untuk misal gue nggak bisa. Misal nggak ngomong duit banyak nih, cantik luar biasa lah. Atau nggak bisa diapa-apain. Hah? Nah itulah misal tuh kayak kali. Itu lain lah, ini udah itu kan nyesal ini. Karena tadi kan awalnya contoh nyesal tuh kayak gitu kalau udah beda kayak. Sementing sih orang itu kayak gitu banyak itu saya parah aja itu karena semuanya ya. Hanya sih kita aja. Itulah selalu makanya kita pindah nyesal, kita sedikit. Padahal dosa kecil itu kadang-kadang besar. Si Allah Ta'ala kita pikir kecil, besar ya Allah Ta'ala. Tahu sekarang banyak kali berita di TV pun, orang yang nyuri tabungan impak, tabungan itu berapa sih duitnya? Curinya. Orang banyak punya tuh. Kecil lah ini. Nggak sampai 1 juta, 150.000 yang cuma dikumpulkannya duitnya. Tapi berapa banyak yang punya? Orang ngasih 5.000. Ya kan? Dosa kecil, jangan bilang kecil, besar sih Allah Ta'ala. Kebalikannya kecil, ini sudah saya sampaikan juga ya, tapi besar sih Allah Ta'ala. Kecil kali kita 5.000 perak. Berapa baru batas satu Sopi? 600 sekarang naik. 10 biji berapa? 6.000. Banyak kali mesti lagi dibangun nih. Taruh di buka kredit 10 biji, 6.000 perak ya baru. Oh nggak mau pecah 6.000, 5.000 aja lah. Kalau 5.000 berapa biji? Langsung ke tempat yang tukang batu masangnya Pak. Dipasang langsung. Kecil itu kan. Istana dibangun Allah di surga. Kalau udah istana dibangun di surga, masuk surga apa enggak? Nah kan kecil kan. Mau kau bilang-bilang sama orang itu? Aku udah nyumbang di situ 5.000, mau kau bilang? Malu lah. Tapi kalau 20 juta, aku udah juga ngasih. Ada jika itu 20 juta aku sumbang. Habis pahala aja. Besar, nggak ada apa-apa sih Allah Ta'ala. Kecil, ada apa-apa. Paham ya? Payah beramal nih? Enggak. Kesenunggu banyak. 5.000 bisa, 5.000 lah udah. Jadi ada orang yang saya sampaikan ini paham dia kan, oh udah ngapain pula batu bata, 1 sak pun bisa aku beli 1 sak tuh. Oh naik kan, tanya kena lagi ngaco, Bang nih teka coba nih, oh iya mari. Berapa 1 sak? 60. Dibangunlah dengan semen kita tadi. Kekal itu, itulah harta kita itu. Itulah harta kita sebenarnya, yang kita sedekahkan, yang kita buat kayak gitu. Dibangun altar istana di surga. Kalau sudah dibangun altar di surga, masuk surga apa enggak? Enggak mau aku bilang, enggak mesti masuk, dipaksa malaikat. Ya harus menempatin. Kau punya dibangun altar itu. Nah gitu. Udah, payah beramal kok itu? Tidak. Yang payah pelit.
Mampus lah tuh kalau. Jangan. Rezeki dari Allah Ta'ala, jangan pilih-pilih. Makin kita keluarkan, makin banyak kita keluarkan, makin banyak datangnya. Apa dalilnya kalau kata ahli hikmah? Pet dipasang 10, hidup semasa. Kalau perlu air seember, bentar kali juga. Cuma satu aja buka. Itu pun dikecilin lagi. Kok kecil kali ke pet? Supaya meteran jangan jalan. Kalau dikecilkan, pet tutup tadi, yang nggak jalan. Air aja pun beli jalan. Sudah susah deh kan? Nggak penuh pun air ini kan? Makanya kalau orang pelit itu dia susah, dia pun susah. Mau mandi pun payah ya kan? Buka ya. Ya mudah-mudahan paham lah ya. Karena kalau nggak paham apa lah udah ngaji ya. Supaya kita dapat ilmu yang bermanfaat itu mudah kali pada agama ini. Mudah, senda. Ini enggak, saya juga pernah kayak bukan dosa lah gitu, pernah gitu kan. Enggak apa ya, biasa-biasa aja. Apa mungkin bisa jadi itu saya juga termasuk keras hati. Iya. Kalau kita sudah berdosa kita nggak minta ampun, keras hati lah. Kenapa keras hati? Banyak makan yang haram, jawabannya. Hindari makan yang haram. Itu keras hati. Ah, udahlah nggak apa-apa, jangan. Bahaya besar dia. Berarti menganggap kecil dosa. Masa kita kalah sama lembu? Coba kau perhatikan lembu. Kau kan sering ke Marike sana. Tapi maksud kau untuk ini membuktikan. Di Marike banyak orang merah-merah lembu kan. Tengoknya. Tapi kau bertauhid ya. Tengok lembu tuh kalau makan rumput. Nggak mau tahu deh kanan kiri itu. Biar motor mau lalu-lalang nggak mau. Enak kita dengar suara rumput sepotong mulutnya. Tapi kalau kita makan rumput yang bekas kencing kawannya diangkatnya kepala itu. Astagfirullah. Pindah deh terus. Nggak dimakannya itu. Ini kadang ada manusia. Dari kau bikin apa? Beli mie balap dia? Iya. Kan nggak dicuci telur. Ya cuman lagi lah. Orang enak kan ya. Mana lebih pas sama lembu kalau gitu. Terus saya dimakan. Ini tiba sama kita. Tengok tupai itu. Walaupun peribahasanya sepandai-pandai tupai melompat, sekali-sekali pasti jatuh kan. Tapi kalau dia jatuh saya perhatikan. Nggak pernah tupai itu jatuh, diam deh, nggak pernah deh. Begitu jatuh naik deh ke batang itu. Astagfirullah, astagfirullah. Cuman istighfar tupai lah ya, saya nggak pernah ngajarkannya. Cuman ketok. Di sana baru perhatikan ada yang terkilir apa enggak. Kalau ada putih kilir nggak mengakhiri dah. Ya. Jadi mana kalau itu kalah kita sama lembu tadi. Udah tahu haram kan diteruskan. Tinggalkanlah ya. Nah, akhirnya kita main berserah di sama Allah Ta'ala, la haula wala quwata illa billahil azim. Kalau aku nggak tahu nih ya Allah. Paling nampak makanan enak, lezat tengok mata, makan. Padahal yang haram kadang-kadang. Tapi kalau Allah Ta'ala mihara, tak buang balik semuanya itu. Dan saya udah pernah ngerasakan tuh, di undangan, kadang datang guru pula gitu kan. Jadi dia ada penuh meja itu makanan. Segala merebusnya semua taruh itu. Enak semua, saya makan semua. Ya, makan sedikit-sedikit. Biasanya kita kalau lauknya banyak, nasinya banyak sedikit. Kita aja lauknya aja kan. Nah, enak-enak lah semuanya. Udah. Pulang dari undangan mulas perut saya. Mulas. Jadi jangan karena makanan tadi. Yang sarapan tadi pagi di rumah pun keluar semua. Apalah nih, astagfirullah ya Allah, apalah nih ya Allah. Kenapa kau makan aja gitu kata hati ya. Mungkin kau tanya dari siapa ini. Saya selidiki lah, rupanya yang pesta ini bapak itu penadah. Kerjanya penadah barang-barang besar, mesin-mesin pabrik. Bangsa ratusan juta harganya itu penadah. Dari pabriknya pindah kemari, itu kerjanya. Itulah makanan yang haram tadi. Tapi Allah miara keluar semua. Makanya kalau ada terjadi sakit perut apa, sangat baik aja Allah Ta'ala ya. Ini tentu ada makan kue yang nggak bagus. Karena sayang Allah Ta'ala benci. Sayang. Nah, itulah ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna ilma warzuqna fahma. Allahumma razuqna ilma warzuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.